Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi gitu di kelas sesi pembahasan. Yang kemarin sempat diundur gitu ya untuk kelas sesi hari Rabu, jadi diundur. Nanti akan ditambah lagi, mungkin diganti di hari lain seperti itu. Nah, untuk hari ini gitu di sini sudah ada Pak Syarudin juga yang akan membahas gitu ya soal-soal SNUTBK gelombang 4 kemarin. Dan untuk hari ini kita akan fokusnya untuk pembahasan pengetahuan kuantitatif gitu. Dari Pak Syarudin udah bisa ini ya Pak ya, bisa share screen ya Pak? Sudah, Kak. Oke, siap aman ya Pak ya untuk soalnya juga. Oke, teman-teman, mungkin sambil juga menunggu gitu ya, teman-teman yang lain, boleh teman-teman reminder juga nih temannya mungkin ya yang masih belum join gitu. Terus bisa dipersiapkan juga untuk soal pembahasannya gitu ya, bisa sambil dicek juga soal pembahasannya yang sudah kita bagikan. Oke, jadi untuk hari ini kita akan bahasnya itu pembahasan soal pengetahuan kuantitatif gitu. Terus kemudian di selanjutnya nanti pembahasan penalaran matematika. Dan nanti di sesi terakhirnya itu di hari terakhir gitu ya, itu akan bahas kisi soal gitu untuk SNUTBK gelombang 5 dan mungkin juga beberapa soal-soal yang sudah beredar gitu ya, soal-soal UTBK yang sudah beredar. Oke, mungkin untuk hari ini begitu untuk rujukan dari saya gitu ya teman-teman. Dan mungkin tanpa berpanjang-panjang juga ini boleh sambil juga nanti mungkin teman-teman yang lain join juga. Boleh sih Pak, langsung aja kita mulai ya Pak ya untuk kelas hari ini. Oke, Kak. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik. Aldi, mohon dihapus Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah soal pertama kita di malam ini. Mohon maaf si Aldi, bisa dihapus. Oke ya. Jumlah dua bilangan adalah 21. Jadi, misalkan adalah bilangan itu boleh A, boleh B, atau X dengan Y. Misalkan kita pakai X sama Y. Ya, X sama Y ya. Nah, ini adalah 21. Kemudian hasil kali dua bilangan adalah negatif 7. Tanpa kita mengetahui berapa masing nilainya. Tentukan jumlah kuadrat. Jadi jumlah kuadrat dengan kuadrat jumlah itu beda. Jadi kalau jumlah kuadrat, nah, ini harus tahu. Kalau jumlah kuadrat itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kuadrat jumlah, nah, kalau kuadrat jumlah itu seperti ini nulisnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini soalnya adalah jumlah kuadrat ya. Nah, berarti ini dia dipakai. Sehingga bisa kita jabarkan X tambah Y dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan 2 kali XY. Nah, seperti itu. X tambah Y ini 21, kemudian dikuadratkan, kemudian 2 dikali minus 7. Yang ini 21 kuadrat itu 441. Kemudian ini negatif dikali negatif positif, berarti positif 14. Nah, jadi kalikan ini ujungnya 5. Ya, yang 5 ada 1, 2, 3 ternyata. Nah, ini 4, 5, 5. 4,
5, 5. Jadi opsi yang tepat adalah E ya. Nah, E 4, 5, 5. Terus punten Kak, nggak ada gambarnya. Yang lain gimana? Apa muncul gambarnya atau belum? Di saya muncul, Pak. Mungkin di teman-teman boleh dibantu diinformasiin di chat muncul atau enggak. Ya Kalau kalau di misalkan Ada Pak, muncul. ada Berarti gambarnya. ya, berarti ada yang bermasalah di antara siswa ya. Itu adalah soalan pertama ya. Nanti bila waktu masih ada saya akan membahas beberapa soal limit, berhubung limit tahun ini juga keluar di UTBK dan siswa sepertinya banyak yang ragu, jadi saya akan bahas limit nanti juga. Jika sudah habis soal ini, kemudian nanti ada waktu yang tersisa, maka saya akan bahas soal limit. Ya, kemudian soal nomor 2. Sepertinya bisa banyak kita bahas soal malam ini. Ya. Ya, di fungsi juga ada tahun ini keluar ya. Oke. Baik, ini soal nomor berikutnya. Pada soal ini, jadi kita yang tahun ini keluar tidak inverse-nya ya. Nah, ini soalnya inverse. Tidak tahu nanti gelombang berikutnya ada inverse atau tidak. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Jadi kalau kita ketemu FA sama dengan B, maka inverse-nya adalah F inverse B itu adalah A. Akibatnya kita bisa menukar bahwa nilai daripada F4X ditambah 5 sama dengan 5X tambah 4. 5X tambah 4. Kita bisa tukar F inverse 5X tambah 4. Nah, kemudian 4X tambah 5. Gitu. Nilai 5X tambah 4 ini supaya 19. Maka X yang tepat adalah 3 ya. Jadi kalau kita substitusikan 3 pada masing-masing X, sehingga nanti dia akan menjadi 19, 5X tambah 4. Gitu ya. Nah ini F inverse 19. Kemudian ini adalah 12 tambah 5 ya. 12 tambah 5 itu 17. Bila kurang jelas suara saya, silakan ditanyakan karena saya agak batuk nih. Oke, itu adalah soal nomor 2. Silakan kalau kurang jelas ditanyakan. Mudah-mudahan bisa selesai malam ini. Iya, itu tadi nomor 2. Kemudian soal nomor, oh ya, saya izin bertanya, berlaku juga enggak yang B-nya itu berperan? Oke. Oke ya. Untuk dapat 3, gini. Supaya 19, 5X tambah 4 sama dengan 19, berarti nanti 5X sama dengan 11 dikurang 4. Gitu ya. 5X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 dibagi 5. Atau X sama dengan 3.
Ya, berlaku ya. Misalkan ada soal seperti ini. Fx sama dengan 3x tambah 2 per 2x. Kemudian sama dengan misalkan 4x tambah 6 per 7. Kita mau misalkan, ya mungkin hasilnya aja, kalau ini tidak bulat itu aja ya. Misalkan kita mau F10. Nah, seperti itu. F10 kita mau. F10 ya. F10. Misalkan. Kalau F10 ya kita langsung di sini ya. Oke. Ini kita letakkan dulu. Berarti F inverse-nya 4x tambah 6 per 7. Kemudian sama dengan 3x tambah 2. Kemudian 2x. Nah, ini yang kita bikin disebut. Ya. 4x tambah 6 per 7 sama dengan 10. Gitu ya. Kemudian 4x tambah 6 sama dengan 7-nya kali 10, 70. Kemudian 4x sama dengan 64 ya, karena 70 kurang 6. 70 kurang 64. Ya. 64. X sama dengan 16. Artinya kita substitusikan 16 ke persamaan. Sehingga nanti F inverse 4 dikali 16 tambah dengan 6 per 7, nah, itu adalah F10 langsung. Ya. Berarti 3 kali 16 tambah 2 per 2 kali 16. Seperti itu. Sehingga maksudnya adalah F10. Nah, F inverse 10. Nah, ini 3 kali 16, 48 ditambah 50, dan 50 per 32. Ini bisa dibagi 2, 25 per 16 ya. Seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, izin bertanya. Ya, seperti itu untuk kasus seperti ini. Mohon maaf, sekarang sedang hujan lebat, jadi kalau suaranya hilang atau gangguan jaringan, segera chat di bawah itu supaya saya tahu. Baik, soal berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, ya. Oke. Pada soal nomor 3 ini mutlak tahun ini keluar ternyata satu soal, cuman dia dibuat beberapa soal keluar mutlak. Ya. Sistem persamaan nilai mutlak di UTBK tahun ini keluar mutlak, cuman yang ini yang yang dibuat yang pernyataan satu memenuhi gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk menentukan cara ini ada nilai mutlak, misalkan mutlak 1 dikurang T per 2 lebih dari 5. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan ini, salah satunya ya, karena dia keduanya ini lebih dari minus, maka bisa dikuatkan. Atau cara lain, misalkan seperti ini. 1 kurang T per 2 ya, kurang dari minus 5. Atau satunya ya. 1 dikurang, nah ini kan minus 5, jadi positif 5. Kemudian ini negatif, jadi positif T per 2. Yang ini adalah 6, kemudian T per 2. Artinya, dikalikan dengan 6, berarti 12. Ya, T lebih dari 12. Ya. Ya. Halo? Bisa dengar ya?
Ini masalahnya udah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, nanti saya agak kuat sedikit aja ya suara saya. Oke, Pak. Oke ya, jadi ini nah ini yang lebih dari. Kemudian ada lagi 1 kurang T per 2 lebih dari 5. Nah, seperti itu. Kemudian 1 kurang 5, kemudian T per 2. Ini jadi positif. Ini minus 4, kemudian kurang dari T per 2. Ya. Kemudian dikalikan minus 8, T per 2, T-nya. Nah, ditanya adalah jumlah dari M dan N. Sehingga minus 8 ditambah 12. 4. Jawabannya adalah C. Oke, seperti itu ya. Baik, ini adalah soal nomor 3. Ya, ini malam betul-betul hujan. Kalau malam tadi saya apa ya? Ya, salah. Oke, ini soal nomor 3. Silakan kalau tanya. Oke. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Lanjut, Pak. Oke. Ya, di tahun ini juga keluar apa ya? Statistik. Ya, statistik sudah keluar. Cuman redaksinya berbeda. Oke, ini variansi. Variansi itu rumusnya S kuadrat. Oke. Nah, kita harus cari rata-rata dulu. Karena rumusnya X dikurang X rata-rata, ya dijumlah sampai dia, misalkan X1, X2 berarti. Nah, itu. Dan seterusnya. Dibagi dengan jumlahnya, N. Ya, berarti kita harus tahu dulu berapa rata-ratanya. Rata-rata itu X bar ya. Satunya ditambah 2. Ya, bisa langsung 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 5, 21. 21 ditambah 6, 27. 27 ditambah 6, 33. Ditambah 7, 40. Ya, 40 ya. Dibagi dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti rata-ratanya adalah 4. Sekarang kita akan menggunakan 1 dikurang 4 dan dikeluarkan. Berarti 1 kurang 4 itu nanti minus 3 dikeluarkan gitu ya. Kemudian nanti 2 kurang 4 dikeluarkan. Lanjut sampai 2 kurang 4. Kemudian 3 kurang 4. Kemudian 4-nya ada 2 kali. Tinggalkan saja 0, 0. Kemudian 5 dikurang 4. Kemudian 6. Ya, 6 dikurang 4. Kemudian 6-nya dikurang 4 juga ya.
Kemudian 7 dikurang 4. Bagi 10. Oke. Nilai yang ini 9 karena minus 3 kuadrat 9. 9. Kemudian ini 4. Dan ini 4 juga. Ini 1. Kemudian ini 0 dan ini 1. Dan ini adalah 4. Ya, ini 4 lagi. Baru 9. Dan dibagi dengan 10. Ya. 9 ditambah 4 13, 13 ditambah 4 16 ya. 17, 17 tambah 1 18, 18 tambah 19 23, 23, 27 dan 36 per 10 di 3,6. Ya, kemudian median itu adalah data tengah ya. Median data tengah berada di data ke-5 dan data ke-6. Ya, ternyata 4 ditambah 4 dibagi 2 hingga 4. Ya, ternyata I lebih dari P. Ya, semoga cuaca bersahabat. Silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Oke. Berarti aman ya. Oke, ada pertanyaan. Baik. Saya akan lanjutkan. Sisa waktu nanti saya akan bahas tentang limit. Kemudian nanti saya kasih filenya. Karena limit tahun ini keluar juga beberapa soal, tapi limit aljabar, bukan limit IPA ya. Kalau limit IPA, limit trigonometri. Ya, ternyata ini soal luar juga di tahun ini. Ya, seperti ini konsepnya. Nah, ini gini, sebuah pembangunan bendungan dapat diselesaikan dalam waktu X jika biaya perharinya ditentukan oleh, nah ini biaya per hari, Rp1.000 dalam 1.000, berapa hari harus diselesaikan agar biaya menjadi minimum. Jadi X hari dikali biaya. Nah, itu ya. Jadi biaya itu adalah dikalikan, misalkan fx, bisa kita buat fx. Ya. Dikali dengan 3x dikurang 900. Kemudian ditambah 120 per x. Nah, ini kalau dikalikan menjadi 3x kuadrat. Kemudian ini 900x. Kemudian ditambah dengan 120. Nah, sebenarnya ini aplikasi turunan sebenarnya ya. Diferensial. Cuman bisa juga dengan aljabar. Kalau mau pakai turunan bisa juga. Nah, turunan ini nanti 0 sama dengannya. Turunan 0. Berarti 2 kali 3. Sehingga 6x. Turunan 900x itu 900 sama dengan 0. Ya, kita pindahkan. 6x sama dengan 100. Kemudian x sama dengan 900 dibagi 6. Nah, itu sudah dapat 150. Oke,
Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan aljabar ya dengan rumus min B per 2A. Nah, karena ini dalam sebuah kurva puncak itu berada untuk X-nya min B per 2A. 900 ya, dibagi 2 kali A-nya 3 sorry. Dibagi 6. Berarti 900 per 6. Itu hasilnya juga 150. Jadi bisa dengan ini ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya. Kalau diminta nilai maksimum minimum itu sama turunan. Kalau diminta maksimum kita masukkan nanti substitusikan. Berapa nilai apa namanya nih? Nilai daripada X-nya kita substitusikan ke persamaan. Nah, gitu ya. Nah, misalkan berapa maksimumnya? Karena maksimum dengan minimum itu berada di sama dia. Oke. Nah, ini saja bedanya. Jadi maksimum minimum itu sama titiknya ya. Maksimum minimum itu sama turunan pertama ya. Yes, disubstitusikan ke persamaan. Itulah biaya sekurang-kurangnya gitu. Jadi kalau ditanyanya ya seperti itu. Kemudian persamaannya juga mungkin beda ini kalau maksimum ya. Keuntungannya beda mungkin. Iya, bisa turunan, bisa juga dengan apa ya? Ya, kita bisa mencarinya dengan turunan. Ini aplikasi turunan sebenarnya. Baik, nomor 3 tadi kenapa tidak 8 ditambah min 12? Sama sih, karena kekuatannya sama. Jadi kalau aljabar itu sama aja dia. Ya, jadi nilai dari 12 ditambah min 8 itu sama nilainya dengan min 8 tambah 12. Nah, gitu. Jadi saya ambil ini aja. Ya, seperti itu. Tetapi ada perbedaan kalau seperti ini soalnya. Kalau misalkan gini, 12 dikurang min 8, ini berbeda dengan min 8 dikurang 12. Nah, jadi itu. Ya. Aku tidak bisa angkat. Oke ya. Ya, disubstitusikan ke persamaan awal sebelum turunan. Berarti kan disubstitusikan ke X 3X kuadrat ditambah dikurang 9X kemudian ditambah dengan 120 sebelum turunan. Tipe soal yang tadi kalau turunan 2 itu cari apa ya? Kalau turunan 2 itu ya bisa saja turun 2 ya. Misalkan cari titik stasioner ya.
Oke. Kau. Nah, jadi X sama dengan M. Kemudian tentunya ini N. Ya, tadi dapati bahwa yang ini nilainya min 8, yang ini nilainya 12. Jadi sebenarnya kita cuma menjumlahkan ini ya. Nah, gitu. Oke, jadi jumlahnya adalah min 8 tambah 12. Oke. Jadi untuk persamaan ini seperti itu aja. Ya, seperti itu ya. Soal. Lagi pertanyaan? Oke ya. Ya. Silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas atau penyampaian saya tidak pas. Ya. Lanjut. Wah. Baik, soal selanjutnya. Ini trigonometri. Ya. Soal trigonometri ya. Jika luas bangun datar, bangun bawah, jadi luas bangun ini adalah bentuknya seperti ini. A ditambah B per C, kemudian di akar D, dengan A, B, C, D adalah bilangan bulat. Jadi ini bulat. Yang D-nya bulat, D-nya bulat. Ya, pertanyaannya, berapa nilai B dikurang A, dikurang C, dan dikurang D? Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa untuk luas daripada segitiga yang ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena luasnya adalah segitiga siku-siku. Ya, anggap luas 1 itu adalah separuhnya dari alasnya, ya berarti 12, kemudian dikali dengan tingginya, berarti 30. Ya, berarti 30 ya. Kemudian kita harus tahu pula bahwa luasannya ini, yang kedua ini, katakanlah yang kedua, itu menggunakan bantuan trigonometri juga dengan aturan sin. Ya, berarti kita harus mencari dulu panjang di sini. Katakanlah ini XY. Nah, panjang XY itu kita harus cari dulu. Ya, panjang X itu kuadrat daripada 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Sehingga nanti 25 plus 144, sehingga nanti 169 atau 13. Maka luas 2, 1/2. 13 dikali dengan 10. Kemudian dikali dengan sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti ini kita bisa tulis 130/4. Ya, 130/4. Kemudian ini akar 3. Nah, ini dalam apa? Ini masih bisa ya, masih lebih sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, berarti menjadi 65. Ini menjadi 2 dan akar 3. Nah, perintahnya adalah B dikurang A, berarti 65 dikurang A-nya 30 dikurang C. C-nya adalah 2.
kemudian dikurang 3. Nah, 65 dikurang 35. Ya, berarti 30. Ya, berarti jawaban kita adalah 30. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kak, bukannya tinggi harus tegak lu dengan atas. Oke. Ini tingginya ini. Kemudian yang ini namanya segitiga sembarang. Nah, itu rumusnya 1/2, boleh pakai ini sin C kalau dia. Kemudian boleh juga kalau misalkan kita AC sin B. Nah, seperti itu. Ya, ini gunakan seperti itu ya. Atau BC, nah, itu sin A kalinya. Sin A, itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, luas 1. Ya, 30 dari mana? Dari ini. Dari 5 kali 12 bagi 2. Oke, kemudian bukannya. Akar 3 kok hilang? Nah, bukan hilang. Akar 3 adalah D. Jadi kalau kita tulis A-nya 30. Nah, ya, kemudian luas 2 itu 65 per 2 akar 3. Nah, ini sebagai A. Ya, ini sebagai B, ini sebagai C, dan yang di dalam adalah sebagai D. Seperti itu. Dan pertanyaan lagi, Pak, itu bukannya hasilnya? Ya. Itu dia. Hasilnya, betul. Ini hasilnya. Jadi jika luas di bawah adalah, jadi luas bangun ini adalah ini. Nah, nanti kita cari berapa posisinya. Gitu. Ya. Ya, hasilnya itu di akar 3-nya kok hilang. Bukan hilang, tapi sebagai D ya. Ya, ini L1 tambah L2. Jadi luas 1 kan 30 tuh. Nah, luas 2-nya tadi nih dia, luas 2-nya. Nah, supaya dia apa? Ini sebagai, ya sebenarnya sederhana sih. Nentuin segitiga sembarang. Oh ya. Sebenarnya kalau tidak ada, kita boleh letakkan aja. Nah, B, C. Ya. Ini kan hanya bentuk saja ini. Hanya bentuknya memenuhi ya. Oke. Ya, ini bentuknya memenuhi ya. Bentuk yang memenuhi. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Misalkan kita diberikan segitiga ini. Nah, ketika tidak ada aturan bahwa di sini harus A harus B, ya kita sendiri meletakkan. Nah, tapi ada misalkan siku-siku di B katanya, maka sikunya yang B, tidak boleh yang lain. Bisa diberikan segitiga siku-siku di B, nah maka B-nya itu siku-siku. Selain itu boleh yang berarti acuan nentuin ABC itu dia dari luasnya sudah ditentuin ya Kak. Sebenarnya kalau dibilang luasnya juga tidak pas ya.
Tapi bentuknya ini ya, bentuk daripada ini kan ini. Berarti kan di sini nih C-nya gitu ya. Ya, kira-kira seperti itulah bahasanya sebenarnya. Oke, saya lanjut aja. Nanti kalau ada yang masih ragu, sepertinya ini konversi dari soal beberapa ini banyak yang ragu masih. Jadi ini apalagi nanti kalau soal limit. Nah, limit itu ada juga yang bentuknya seperti itu. Baik. Ya, mudah-mudahan masih bisa. Ya, nah seperti ini. Bakal bahas integral sama peluang juga. Ya, nanti kita lihat ya. Kalau ada waktu, bisa saja ya. Oke. Jika operasi, nah seperti ini sama dengan mengkonversikan bahwa letak itu di mana gitu, B-nya di mana. Jadi ini bahasanya dari bintang ini bahasanya sama dengan A dikali B dibagi A tambah B. Nah, berarti kita kerja dulu yang di dalam ini. Dalam aturan matematika itu kerja di dalam dulu. Ya. Berarti kita letakkan 3. Ya, di bintang, anggaplah bintang saja. 3. Berarti 3 kali 3. Kemudian 3 tambah 3. Yang di atas atau sebagai pembilang itu adalah 9. Sedangkan penyebut adalah 6. Nah, ini bisa dibagi 3. Sehingga 3 banding 2. Nah, seperti itu. 3 banding 2. Kemudian, dari 3 kali 3 banding 2 atau 3/2. Nah, ini sama dengan 3 kali 3/2. Kemudian 3 ditambah 3 banding 2. Seperti itu. Ya, untuk soal tidak bisa diprediksi pas akurat betul ya. Karena saya lihat untuk gelombang 1 dan gelombang 2 ada juga perbedaan. Gelombang 3 juga ada perbedaan untuk di soal. Memang redaksinya ada kemiripan. Ya, nanti saya akan bahas lah kalau gitu sedikit. Oke, ini kali saja ini. 9 banding 2. Ya, 9 banding 2. Dan ini nanti 3 dikali 2, 2 kali 3 itu 6 ditambah juga 9 banding 2. Sehingga nilainya adalah 1 ya. Ya, kalau mungkin di antara adik-adik ada yang mau ikut SIMA UI atau utul UGM. Nah, itu sebenarnya matematika sainteknya lebih sulit itu. Ada beberapa soal yang soal undip. Nah, ada soal itu keluar benar-benar integral, ada SIMA UI. Nah, ya, SIMA UI.
atau juga utul UGM. Nah, ini mesti keluar integral. Jangan tidak keluar integral. Ya. Saya tahun lalu yang ngajar privat SIMA UI ya. Karena itu lebih berat soalnya. Satu siswa saya lulus di SIMA UI. Di UI. Ya, kalau Unair kayaknya masih berimbang dengan SBM Saintek. SBM untuk Sainteknya. SBM Saintek. Nah, ini juga sulit ya. Intinya tidak ada ya. Semoga banyak yang lulus. Semoga 2 dan 3 dari mana? Setengah akar 3. Oh ya. Ini sin 60. Sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian tetap semangat. Ya. Ya, semoga adik-adik lulus. Oke ya. Kita lanjut. Baik. Satu percobaan pelemparan 3 uang logam. Jadi kita tahu banyaknya sampel di 3 uang logam itu. Harapan sisi angka lebih dari 1. Nah, jadi lebih dari 1. Jadi kalau kita bahwa uang logam itu yang mungkin adalah gambar. Kemudian gambar angka. Kemudian gambar angka gambar. Bisa saja angka gambar. Kemudian angka gambar. Nah, ya. Kemudian halo? Masih bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Kemudian angka gambar angka. Kemudian gambar angka. Terakhir adalah angka semuanya. Nah, jadi ruang sampelnya itu ada 8. Pertanyaannya, frekuensi harapan. Ya, muncul sisi angka lebih dari 1 kali. Nah, ini 1 kali. Ini 1 kali. Yang lebih dari 1 kali kan ini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dari 8. Ya. Kemudian karena harapan dikalikan dengan banyaknya yang diharapkan ya. 2022. Ya, 2022. Ini sama dengan setengahnya ya. Setengah dari 2022 sama dengan 1011. Ya. Jadi jawabnya 1011. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya.
Ya, kalau untuk seperti ini, kalau pertanyaannya cara cepatnya gimana? Nah, cara cepatnya itu, ya kalau saya seperti itu aja lah analinya. 4 dari mana? Baik. Pertanyaannya adalah, sisi angka lebih dari 1 kali. Nah, ini angkanya 1, 2, 3, 4. Yang ada 4. 4 dari totalnya. Totalnya ada 8. 1, 2, 3, 4 ditambah 4 tadi. 8. Gitu ya. Untuk cara cepatnya sepertinya kalau hafal bisa saja ya. Cuman kalau nggak hafal ya pasti nulis juga. Misalkan ada 5 mata uang. Nah, kalau hafal bisa saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Next. Semoga bisa selesai dan bisa bahas beberapa soal. Dua pangkat. Ya, benar. 2 kali 5 ya. Ya 2. Nah, cuman pertanyaannya misalkan gini. 2 sisi mata uang. Angka dan iya, 3 gambar. Nah, harus kita cari. Untuk gelombang 5 saya kurang tahu pasnya tanggal berapa. Sepertinya sudah ada yang mendaftar. Ya, pada dasarnya tetap kita menuliskan ya. Kalau untuk cara cepat itu sudah tahu saja. Namun kalau kita belajar ya mesti kita tulis lah. Jumlah suatu deret aritmatika adalah 20. Suku pertama deret tersebut adalah 6. Jadi suku pertamanya 8. Nah, seperti itu ya. Kemudian jumlahnya SN itu 20. Bedanya minus 2. Jika banyak suku deret tersebut adalah N buah, maka nilai N terbesar yang mungkin. Nah, jadi kita ingat bahwa SN itu rumusnya bisa saja dengan N per 2. Amankan, Dik. 2A N kurang 1 kali beda. Nah, SN-nya tadi 20. Kemudian ya, karena ini ditanya 2 kali A-nya 8. Kemudian N dikurang 1 kali bedanya minus 2 gitu ya. Ini 20 N per 2. Kemudiannya bisa dikalikan ke sini ya. Oh, nanti sebentar ya. Ini 16. Kemudian nanti minus 2N. Minus 2N. Kemudian plus 2. Dikalikan saja ini ya. Bisa. Ya, 40. Ini N. 16 ditambah 2, 18.
kemudian dikurang 2N. Ya, seperti itu bisa. Kemudian dikalikan 40 sama dengan 18N dikurang 2N kuadrat. Ini bisa dibagi 2, berarti 20 sama dengan 18 dibagi 2 itu 9. 9N, kemudian ini N kuadrat. Bila kita pindahkan, maka ini 9N plus 20 sama dengan 2. Ini bisa difaktorkan, N kurang 5, N kurang 4. Karena pertanyaannya adalah N terbesar, berarti N-nya adalah 5. Ya. Kita pilih N-nya 5 ya. Dan pertanyaan, bagaimana cara membedakan suku ke N? Ya. Kalau ada jumlah, jumlah itu biasanya jumlah itu adalah gabungan daripada N. Ya, U1, U2, U3. Nah, terus itu adalah SN. Sedangkan kalau menyebutkan salah satu saja, suku ketiga berarti U3 gitu. Maka U3. Nah, cara membedakannya gimana? Ya sebenarnya misal seperti itu aja sih. Ya, kalau adik-adik nanti terbiasa nanti bisa ya. Nanti bisa mungkin nanti ini bisa nanti minta bahannya kalau apa nanti